Selamat datang di Zayana Media. Di masa pandemi ini jangan lupa rajin cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 6 subtema 2 pembelajaran 4. Perhatikan gambar berikut ini. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dan masa pubertas? Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut ini. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Dan sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak. Kolom berikut diisi untuk anak laki-laki, sedangkan kolom berikut ini diisi oleh anak perempuan. Nah, anak-anak, bagaimana? Jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari kelana topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Bacalah teks berikut ini. Tari kelana topeng. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Berdasarkan teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng, informasi yang dapat kita harapkan ketika kita baru membaca judul teks non-fiksi adalah tentang Tari Kelana Topeng. Ternyata setelah kita baru membaca judul teks non-fiksi tersebut, informasi yang kita peroleh setelah membaca teks non-fiksi tersebut adalah sesuai ya anak-anak, yaitu judul menunjukkan isi bacaan. Adapun informasi yang dapat kita peroleh setelah membaca teks non-fiksi yang berjudul Tari Kelana Topeng diantaranya adalah kita mengetahui asal-usul tari kelana topeng,
kemudian unsur-unsur tari kelana topeng, busana yang digunakan, serta properti yang digunakan dalam tari kelana topeng. Nah anak-anak, apakah kamu pernah memeragakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apa yang pernah kamu peragakan? Amatilah gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut ini. Nah anak-anak, setelah mengamati gerak tari tunggal tersebut, sekarang waktunya kalian berlatih. Berlatihlah memeragakan gerak-gerak tari kreasi bentuk tunggal di atas. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan memeragakan gerak tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari di atas sulit diperagakan? Nah, sekarang perhatikan gambar tari berikut ini. Tari apakah itu anak-anak? Dan dari mana asalnya? Ya, kalian benar. Gambar tersebut menunjukkan tari saman yang berasal dari Aceh. Adapun unsur karya tari yang diamati adalah bahwa tari saman tidak menggunakan musik. Terdapat perpaduan nyanyian dari para penarinya yang diiringi dengan suara tepukan tangan, dada, dan paha. Adapun lirik lagu yang dinyanyikan ini berisikan dakwah agama Islam. Jumlah penarinya biasanya ganjil. Pada umumnya berjumlah 17. Pakaian yang digunakan berwarna cerah dan mencolok. Adapun properti dan kostum yang digunakan terdiri atas atasan, kain sarung, bawahan yang berupa celana. Ikat kepala biasa digunakan oleh penari laki-laki dan jilbab digunakan oleh penari perempuan. Adapun tanggapan terhadap karya tari saman adalah bahwa tarian ini diperagakan secara cepat, kompak, dan agamis. Tarian daerah merupakan contoh jenis budaya daerah yang menjadi akar budaya nasional. Masyarakat Indonesia memiliki beragam tarian daerah. Budaya daerah mampu menarik perhatian mancanegara. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Anak-anak, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.